Hey ho 77 lovers! Setiap manusia yang diciptakan itu unik loh. Di mana letak titik kekurangan seseorang, maka di situ pula lah letak kelebihannya. Kamu sadar nggak akan hal ini? Untuk menyadarkan kamu, silahkan simak kisah berikut ya. Mudah-mudahan mampu memotivasi kita semua dan mengajari kita bagaimana caranya bersyukur kepada Tuhan. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk 7 orang ilmuwan ini dalam menorehkan sejarah bagi dunia. Meski terlahir miskin, bukan berarti mereka tak bisa menjadi orang berhasil di kemudian hari. Dengan tekad dan kemauan yang kuat, 7 ilmuwan ini dapat menghasilkan penemuan-penemuan besar yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tak hanya serba kekurangan, 7 ilmuwan ini juga sempat mengalami berbagai kerasnya kehidupan sebelum akhirnya menjadi orang yang besar. Penasaran dengan kisahnya? Oke, 77 lovers, like and subscribe dulu video ini. Satu klik dari kamu sudah cukup membantu channel ini memberikan banyak informasi yang cerdas dan pastinya bermanfaat banget ya guys. Ilmuwan terhebat pertama yakni berasal dari Italia. Niccolò Tartaglia adalah matematikawan yang pertama kali meluncurkan ilmu balistik modern dan memberikan solusi umum untuk persamaan kubik. Ketika berusia 6 tahun, ayah Niccolò dibunuh oleh perampok sehingga yang tersisa hanya ibunya saja. Niccolò dan sang ibu hidup dengan penuh kekurangan. Ketika Niccolò kecil saat ia berusia 12 tahun, terdapat sebuah serangan genosida di kotanya yang menyebabkan ia terluka hingga hampir meninggal dunia. Namun ibunya yang miskin tidak bisa membawa Niccolò ke dokter karena tak punya uang untuk membayar. Ia pun akhirnya diberikan perlakuan sebagaimana pengalaman ibunya pernah memperhatikan seekor anjing yang terluka. Dengan perhatian penuh kasih dari ibunya, Niccolò pun akhirnya selamat dan menjadi ilmuwan hebat dalam sejarah. Memang benar ya guys, kesuksesan manusia itu selalu ada seorang ibu yang gigih di belakangnya. Tak ada alasan untuk kita tak mematuhinya ya. Jacob Berzelius. Jacob Berzelius adalah salah satu pendiri kimia modern. Dia menemukan 3 unsur kimia dan dia adalah orang pertama yang mengukur berat atom yang akurat untuk unsur-unsur tersebut. Ketika Jacob berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya menikah lagi. Tetapi ibu Jacob pun kemudian juga meninggal ketika usianya menginjak 9 tahun. Karena itulah, Jacob akhirnya dirawat oleh ayah tirinya sampai pada usia 12 tahun. Jacob remaja pun kemudian dirawat oleh bibinya yang suka mabuk-mabukan. Kebiasaan buruk bibinya ini membuat Jacob merasa tak nyaman sehingga ia sering menghabiskan waktu di luar rumah. Lalu pada usia 13 tahun, Jacob diterima oleh sekolah katedral tempat ia mengajari siswa-siswa kaya yang kemudian membiayai pendidikan dan biaya makannya. Namun meski begitu, ia tetap tak ingin bergantung sehingga Jacob pun bekerja di pertanian selama liburan dan tidur di ruang penyimpanan. Lihat guys, kira-kira kamu sanggup nggak berganti posisi dengan Jacob Berzelius?
Michael Faraday. Michael Faraday adalah penemu benzenah induksi elektromagnetik, hubungan eksperimental pertama antara cahaya dan magnet, serta menjadi orang pertama yang melakukan pencairan gas pada suhu kamar. Michael terlahir di dalam keluarga miskin. Ayahnya menderita kesehatan yang buruk dan seringkali tidak dapat pekerjaan. Pada usianya 13 tahun, Michael mulai bekerja sebagai pengantar barang yang kemudian mengarah ke pekerjaan sebagai penjilid buku magang. Lalu beberapa tahun kemudian, Michael terpesona dengan buku-buku sains yang dibacanya di toko penjilid buku, hingga suatu hari dia pun menghadiri perkuliahan yang diselenggarakan oleh ahli kimia terkenal yakni Humphrey Davy. Hasil pengetahuan yang diperoleh dari kuliah tersebut pun kemudian ditulis ulang olehnya, dijilid dan dikirimkan kembali oleh Michael ke Davy. Atas inisiatifnya tersebut, dia pun kemudian diangkat menjadi asisten ilmiah. Meski begitu, istri Davy sempat tidak suka dengan Michael karena memandang asal-usulnya yang berasal dari orang miskin. Kalau ini gimana guys? Nyentuh banget ya kisahnya. Mary Anning. Mary Anning menjadi penemu fosil terbesar di zamannya. Dia dengan kuat mempengaruhi ilmu paleontologi baru. Dan ia juga mengatasi kurangnya pendidikan formal dengan muncul sebagai salah satu otoritas terkemuka dunia tentang fosil. Mary sebenarnya lahir dari 10 bersaudara, namun karena kondisi ekonomi yang sulit, 8 orang saudaranya pun meninggal dunia dan menyisakan 2 orang anak yang selamat hingga dewasa termasuk dirinya. Pada usia 15 bulan, Mary bersama anak-anak lain dan pengasuh mereka berlindung di bawah pohon di tengah hujan badai, dan saat serangan kilat terjadi, menewaskan semuanya kecuali Mary. Orang tua Mary kemudian menyewa sebuah rumah murah yang sangat dekat dengan pantai. Namun hunian tersebut justru sering terkena banjir air laut pada saat sedang pasang. Mary, kamu sungguh tangguh dan kuat. Semoga ada Mary-Mary yang berikutnya ya. James Kroll. James Kroll menyusun konsep umpan balik albedo S. Dia mengembangkan teori yang secara kualitatif benar dan mampu menjelaskan mengapa planet kita mengalami zaman es. Ia juga berhasil menghubungkan perubahan iklim dengan perubahan berkala dalam jumlah energi yang diterima planet kita dari matahari. Orang tua James adalah orang miskin yang tinggal di tanah sewaan. Mereka memiliki 4 anak, 2 diantaranya meninggal dunia saat masih bayi, dan 1 menjadi bungkuk setelah kecelakaan. James juga sering sakit-sakitan sejak kecil dan jarang bersekolah. Hidupnya pun kemudian berubah pada usia 38 tahun. Ia mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perguruan tinggi dan memanfaatkan perpustakaannya yang lengkap sebagai tempat menimba ilmu. Bener nih, gak ada yang gak mungkin kalau seseorang mau berusaha dan tak menyerah seperti James Kroll ini ya. Alfred Nobel. Alfred Nobel terkenal dengan penemuannya yaitu dinamit, tutup peledakan, gelignit, dan balistit. Dalam wasiat terakhirnya, dia mewariskan lebih dari 90% kekayaan luar biasa yang dihasilkan dari bahan peledak untuk mendanai hadiah Nobel. Ketika Alfred lahir, keluarganya tidak punya uang. Dia sakit-sakitan sebagai bayi dan selamat hanya karena ibunya yang peduli. Dia menderita sakit-sakitan untuk sebagian besar hidupnya. Alfred dididik di sekolah untuk anak-anak miskin yang sering terjadi perkelahian di taman bermain. Kebanyakan murid dipukuli oleh guru mereka setiap hari karena kesalahan kecil.
Ilmuwan yang terakhir yakni Srinivasa Ramanujan. Ia telah menghasilkan hampir 4.000 bukti identitas dugaan dan persamaan dalam matematika murni. Ia dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Pada saat ia remaja, ia mulai menemukan hasil matematika yang penting.